Kristuslah yang melenyapkan segala sakit. Haleluya. Dan yang melenyapkan juga kelemahan-kelemahan atau problem yang ada pada kita. Apa yang tertulis saudara-saudara yang saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Demikianlah firman Allah dalam kitab Matius. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala sakit, penyakit dan kelemahan di antara mereka. Demikian firman. Aku hari ini membangkitkan iman saudara-saudara, sebab Yesus Kristus sudah melakukannya dan memberikan sesuatu perintah untuk kami sebagai hamba-hambanya yang realita sampai dengan hari ini saudara-saudara. Kristus bekerja oleh Rohnya di antara kami demi kasihnya kepada saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan. Mereka yang berseru atau saudara yang berseru, Tuhan datang dan Tuhan menjamah segala sakit penyakitmu, bahkan juga kelemahan yang ada, sebab saudara-saudara sedang berhadapan dengan dunia. Shalom. Shalom. Berhadapan dengan dunia. Dunia yang melemahkan, dunia yang menantang, dunia mungkin yang melakukan sesuatu yang menyakitkan di tengah-tengah saudara. Tapi dengan hari ini saudara-saudara, saya sedang membangkitkan iman saudara-saudara bahwa apapun masalahnya, Yesus sejauh doa, sedekat-dekatan, Dia akan hadir di tengah-tengah masalah. Itu sebabnya hari ini saudara sekalian, saya bangun tanpa terganggu dengan apapun. Perhatikanlah firman Allah yang saya membacakan kepada saudara-saudara sekalian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Pertama saya ingin beritahu kepada saudara-saudara realita dan fakta bahwa Yesus Kristus sampai dengan ini, walaupun Dia sudah di atas dalam kerajaan surga atau di dalam surga, Dia yang berfirman dengan baik-baik, saudara-saudara, aku akan mencurahkan rohku di atas dan aku akan memulihkan semua bangsa-bangsa, memulihkan orang-orang percaya. Itu bagianmu. Amin, saudara. Supaya saudara jangan terlengah dan terkecoh dengan apa yang ada saat-saat ini. Karena Tuhan yang berfirman, hendaklah engkau juga punya perhatian, karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri yang berkata hari ini, dipulihkan keadaanmu. Katakan amin, saudara. Di tengah Injil, itu sebabnya saya pun ada sampai dengan hari ini adalah karena berita Injil diperlukan dan didorong, dipenuhi dengan kuasa kepadamu untuk menyampaikan kepada semua orang. Tanpa terkecuali mereka yang jahat, mereka yang baik, mereka pengusaha, mereka juga yang miskin. Saya sedang dipimpin oleh Tuhan untuk menyampaikan Injil ini, karena di dalamnya dengan baik ini saudara-saudara. Kalau aku bertemu dengan saudara-saudara, bertemu dengan saudara yang lain, supaya sakit penyakit dan penyakit, katakan amin, masalahnya diselesaikan. Karena tidak ada seorang pun yang kecewa kalau aku sudah melayani dan oleh Tuhan melakukan segala berkat. Hanya ini yang diberitahukan kepada saudaraku adalah aku ini tidak meninggikan diri. Biarlah Kristus Yesus ditinggikan dengan apa yang sedang terjadi, hanya dalam pekerjaan roh untuk membuat orang lain semua disini dengan kebutuhan. Apatah lagi anak-anak Tuhan yang hadir selalu beribadah dengan setia di dalam rumah Tuhan, itu menjadi pokok yang utama bagi Kristus untuk mengasihi.
Dengar baik-baik. Karena kelemahan ada di dalam kelemahan ketika saudara-saudara punya masalah. Sering ini bagi orang dunia, dengar ini saudara-saudara. Kalau sudah punya masalah, sungguh-sungguh dan melipat tangan dan selalu ada di dalam keadaan lemah. Yang seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, masalah itu kita akan tantang. Karena kita percaya ada Yesus bersama dengan kita. Katakan amin. Di dalam segala hal apapun, bahkan ke depan, Yesus sudah berkata, aku menyertai, aku ada di depanmu, aku akan melakukan perkara yang besar bagimu. Firman itu supaya menjadi sesuatu realita karena kau percaya. Bukan menganggap bahwa firman itu adalah biasa-biasa. Oleh karena percayamu, maka jadilah apa yang dikatakan oleh firman itu. Hanya untuk menolongmu. Supaya sakit penyakit yang sedang merajalela saat-saat ini, saudara-saudara, bagi orang-orang percaya, jangan langsung menjatuh daripada sakit. Katakan amin. Jangan ada di antara kamu yang berkata, aku sakit, Pak Gembala, sehingga aku tidak dapat beribadah. Anakku sakit. Dengar baik-baik, saudara-saudara. Pak Gembala, aku sakit, tidak bisa aku beribadah. Dengar baik-baik. Aku sedang membangkitkan imanmu bahwa Injil yang engkau punya, firman Allah yang engkau miliki, Yesus Kristus Tuhan yang engkau percaya, bekerja bersama-sama, bekerja di dalam imanmu, bekerja di apa yang engkau percayai. Karena semua masalahmu adalah kecil bagi Tuhan, maka itu diselesaikan hanya karena engkau percaya, hanya karena mengandalkan nama Tuhan. Selamat saja, oh Yesus, segala sakit penyakit ini akan dilenyapkan dalam nama Yesus. Itu jadi pada berikan tepuk tangan mereka. Dan ini adalah bersumber daripada pengalaman. Setiap kali aku memberitakan ini, kalau 4 hari yang lalu saudara-saudara, mulai dari prestasi siapa sih yang diinjili, termasuk hamba-hamba Tuhan, saya lupakan. Karena di tengah tantangan ini, pendeta-pendeta pun memang tidak dimungkiri, saudara-saudara, lemah. Ya, bekerja apa adanya, sehingga tidak mengandalkan kuasa Tuhan. Yang lain, ada beberapa yang saya temui di tengah penginapan. Saya sapa, oh ya, Bapak pemilik hotel ini, Pak, di prestasi ini, saudara-saudara, saya menyampaikan diri dengan apa yang sedang dia nikmati. Kopi secara kopi dia nikmati, ada kami. Dan hanya itu terlihat oleh Yesus Kristus. Bukan karena saja waktunya yang sudah dekat dengan baik-baik saudara-saudara, tetapi karena semua kata firman Allah yang harus digenapi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yesus Kristus anaknya yang tunggal diutus supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini pekerjaan Roh Allah untuk saudara-saudara dipanggil dengan baik. Shalom. Untuk saudara dipanggil sebagai jemaatnya Tuhan adalah merampas banyak orang di tengah setiap masalahnya supaya jangan ada di dalam binasa. Katakan amin. Itu mengiang dalam renungan-renungan sehingga siapapun yang ditemui adalah belajar. Sampai aku memiliki satu kesaksian dengan baik-baik. Mereka berkata, berbiasa kalau pakai kesaksian. Hanya kesaksian bagaimana Yesus melakukan perkara yang besar. Saya tidak mengundang saudara-saudara dalam jemaat ini berjemaah tempat ini adalah dengan karena keluarga saudara, atau karena Tuhan berubah, atau karena mudah-mudahan kita gagal, atau dengan secara kedagingan apapun. Saya katakan kepada saudara-saudara semuanya karena Injil yang aku sampaikan. Ada berusaha saksi mengingat dahulu bukan karena berusaha yang aku katakan. Dengan baik-baik adalah kalau sebelum tidak keluarga sehat berantakan. Katakanlah ada yang sudah terseret-seret, ada yang di markas polis, ada yang lain sebagainya. Dengar baik-baik,
Tuhan nyalakan api kuasa di dalam rohku, sehingga aku berani untuk menerobos tempat ini. Dan banyak hal, saya ulangi, ada banyak hal di tengah pelayanan yang ada di rantai Bapakku. Semuanya adalah karena Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan yang kita lakukan, kami kabarkan kepada mereka sehingga mereka menerima lenyapnya sesuatu seperti. Saya diingatkan hari ini, saudara-saudara, adapun saya berhubungan dengan keluarga semua orang tuaku adalah karena penyakit yang tensi tinggi. Hanya mengingatkan saja supaya saudara-saudara di dalamnya adalah mengetahui roh Tuhan bekerja. Sekali ya tensi bilang ini dekat saja begini panas, sehingga aku berdoa bagi ibu dan kasih dan disembuhkan, makanya kita bukan karena mereka semua orang tua, bukan. Shalom. Sebab itu hari ini aku sampaikan kepada saudara-saudara, Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan, sampaikan kepada mereka. Ada banyak di lingkunganmu, di sekitarmu, di tengah keluargamu, untuk dipasarkan secara maksimal supaya mereka pun mendapatkan kesembuhan, melenyapkan segala satu penyakit yang di dalam dirinya, sampai dengan semua problemnya pun, supaya dia datang atau ada banyak orang datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi dia. Ini dia, berikan tepuk tangan kepada dia. Kalau dia, kedua, kegerakan kasih dan kebangkitan iman adalah tujuan daripada firman Allah. Termasuk dalam ibadah ini, saya mau bicara kepada saudara-saudara sekalian bahwa ada pun saudara dipanggil atau wajibkan untuk beribadah dengan baik-baik. Bukan suatu persembahan. Kalau begitu bahagia yang sangat. Tetapi supaya saudara-saudara mendapatkan Bapak mengetahui dan dibangkitkan iman. Seperti yang saya katakan, ada malaikat di sini. Shalom, ada roh Tuhan yang sedang bekerja dan bekerja. Dia akan memulihkan semua segala sakit penyakitmu, asal saja engkau tidak menyerah. Shalom, dia akan melakukan perkara yang besar sesuai dengan panggilannya kepada saudara-saudara, supaya usaha bangkit. Katakan amin. Supaya segala sesuatu di tengah masa depanmu akan menjadi yang terbaik. Dia siap untuk memberikannya. Apapun hambatan dan halangan, dengan baik-baik saudara-saudara, Kristus di dalam semuanya itu adalah sudah mengalahkan. Makanya ada tertulis Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara. Kebaikannya ialah masa depanmu akan tercapai. Asal saja engkau jangan mengeluh, ada 10 ekor bagi saya, tapi belum ada sebulan sudah mati yang 10 ekor itu. Aduh. Sampaikan kepada tulangnya, pikirnya dari tulangnya ada sesuatu pertolongan. Tulang mati, anak bagi kami semuanya. Dengar baik-baik, ada kesalahan di dalam. Saya sedang membangkitkan iman saudara-saudara. Kenapa enggak lebih dahulu kau katakan kepada Tuhan? Amin. Amin. Sebab bagi dia ada jawaban, bagi dia ada berkat, bagi dia ada kuasa. Shalom. Kuasa yang akan diberikan kepada saudara-saudara untuk membuat kembali itu lebih mungkin dari 10%, lebih daripada 20%, lebih daripada 30%, bahkan 100% pun dia sanggup. Hanya hari ini saya mengajarkan kepada saudara-saudara, libatkan Kristus, Yesus Tuhan, oleh rohnya dia sanggup untuk melakukan segala perkara. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Sebab itu kegerakan roh ini, kegerakan dalam kasih saudara-saudara dan kebangkitan di dalam iman ada tertulis begini. Matius 9 ayat 36 sampai dengan ayat ini aja. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihnya kepada mereka, karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak
bergembala. Kepada mereka saja tergerak. Apakah lagi kepada saudara-saudara sebagai anak yang dikasihi? Ada yang tertulis di saudara-saudara, ialah yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan. Kata Allah, kata Yesus, mereka sangat kukasihi. Kata Rasul Paulus berkata begini, mereka sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus dengan harga yang mahal, sehingga mereka semua menjadi orang-orang percaya, orang-orang kudus yang menerima kehidupan kekal dengan tepuk tangan oleh Yesus. Tidak perlu lagi untuk mengurai soal hal berkat yang ada di dalam kehidupan kekal itu. Luar biasa. Karena tidak ada seorang manusia yang bisa memberikan hal yang sama. Tidak ada. Ada lagi yang lebih penting kepada saudara-saudara saya beritahu bahwa sesungguhnya orang-orang percaya itu adalah seperti biji mata Tuhan. Shalom saudara-saudara. Ya, supaya saudara-saudara jangan berlegang dan enak saja untuk pergi ke kedai tua para kali dan sama dengan mereka seperti tidak ada pemarah Kristus. Mereka menyanyi ini di bala kita bentak tebu saudara berikut-ikutan ini di bala Shalom. Ini penyakit dunia yang seharusnya saudara-saudara adalah berjalan untuk itu, menyelesaikan masalah itu. Karena semua itu kekejian bagi Allah yang saudara harus bisa katakan berhenti. Katakan amin. Di sekelilingmu ada banyak hal itu saudara-saudara. Waktunya ini bagaimana sebenarnya kita sebagai hamba-hamba Allah untuk membangkitkan iman mereka, untuk membuat mereka semuanya adalah cinta kepada Yesus. Datang kepada Yesus, tidak apa-apa masalahnya, datang kepada Yesus. Untuk itu sudah berita. Jangan kita tertawa dengan orang yang sedang menangis. Katakan amin. Dengarkan baik-baik. Yesus yang berfirman ini adalah supaya dapat menguraikan. Demikianlah Yesus di tengah pengembalaan yang menjadi satu motivasi bagi saudara-saudara. Saya bacakan kitab Yohanes 10 ayat 11 dan ayat 16. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini dulu saudara-saudara. Kalau nyawanya saja segampang itu diberikan kepada saudara-saudara, tanpa persiapan, tanpa panitia, tanpa urusan-urusan yang lain, gampang diberikan oleh Yesus Kristus sebagai penyelamatan bagi baik di dunia ini dan kepada masa yang akan datang. Nyawanya diberikan kepada saudara-saudara. Hari ini aku hanya mengurai. Apa yang engkau katakan? Apa yang engkau lakukan? Kalau nyawanya diberikan kepada kita, maka saya harus katakan dengan netral saudara-saudara, ya nyawamu siap juga engkau berikan. Amin. Amin, amin. Tetapi karena sudah Yesus memberikan nyawanya, nyawamu tidak lagi dituntut daripada. Hanya yang dituntut adalah waktu, ujianmu, pemberianmu dari segala sesuatu yang adalah untuk kemuliaan Allah. Dapatkah saudara merealisasi ini? Shalom. Apakah saudara sama dengan tetangga yang lain atau kandang yang lain? Kata Yesus. Dengan aku sebutkan begini, kata Firman Allah. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Shalom. Di kandang yang lain, simpan. Saya beritahu saudara-saudara, mereka yang tidak dipenuhi dengan roh Allah, mereka yang tidak mengerti dengan kasih karunia, mereka yang hanya tahu adalah ibadah atau malam ini, tetapi di hatinya adalah perintah manusia.
Yang di hatinya adalah ada istiadatnya. Yang di hatinya adalah yang terpenting adalah tanggung sandiwara terus berjalan di tengah dunia. Apakah tanggung sandiwara? Dua minggu yang lalu, tanggung sandiwara adalah munafik dan bersandiwara. Kata Yesus kepada mereka, percuma kamu beribadah karena kamu melakukan perintah-perintah manusia, perintah Allah kebaikan demi adat istiadat. Shalom. Saya tidak melarang saudara-saudara untuk beradat dan melakukan adat dan ikut berkecimpung di dalam adat. Saya tidak melakukan. Tapi inti yang ada di dalamnya kita makan Tuhan. Dan Tuhanlah berbicara dalam semua sikap, perkataan, perbuatan. Apakah lagi kalau ada di sana? Saya ulangi. Apakah lagi kalau ada saudara di sana? Penting kau ditahu atau kau sikapi di dalam Kristus Yesus. Engkau tidak ikut berjoget-joget karena keangkuhan dan kemunafikan itu. Itu aja. Tetapi terang Kristus terbit atasmu. Jika dia mendekati engkau, sempatkanlah waktu untuk menyampaikan. Ada Yesus menyapamu dari pagi. Ada doamu untuk menyatakan kepada Tuhan. Ceritakanlah apa yang engkau alami di tengah penyertaanmu. Shalom. Di tengah pernyataan-pernyataan, di tengah doamu yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Tentulah anak-anak Tuhan sudah berlaku atau berlangsung seperti itu. Bukan doa yang di menurut kita. Di menurut kita bukan. Biasanya itu adalah diawali dengan haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terpujilah nama Yesus Kristus. Roh itu akan berdiam menolong doamu. Seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 26. Roh itu sendiri akan mencetuskan keinginan supaya sampai kepada Allah. Doa bersama, bukan doa bersama Bapa di surga. Sebab ilmu itulah yang dapat mengurai dalam pribadi setiap orang yang berdoa yang penuh dengan roh Allah untuk disampaikan kepada Allah. Tebus. Tidak mungkin tidak didengar. Tebus. Hati Allah pun tergerak dan berkata, anak, aku panggil untuk melakukan perkara besar. Saya tidak membatasi saudara-saudara. Untuk yang ketiga ini adalah saudara yang bisa untuk melakukan perkara besar. Supaya jangan ada seperti orang kaya yang ada di atas kolong. Kata Yesus, si orang kaya itu pun berkata kepada Lazarus, tolonglah. Kalau bisa untuk membawa setetes air, sebab kalau aku ini sedang kekeringan, aku bisa mendapatkan air setetes ini. Ngerinya. Dan itu penyakit. Tapi penyakit itu tidak bisa lagi disembuhkan. Karena itu berbicara tentang apa yang ada di dalam kerajaan surga. Yang mengatakan kepada saudara-saudara betapa pahitnya si orang kaya itu kalau sudah masuk dalam hati politik. Tidak ada lagi yang bisa untuk dilakukan. Dengan baik, dia bernego dengan Tuhan dalam cerita. Tolonglah Tuhan, kalau bisa masih ada keluarga, tolonglah supaya mereka jangan merasakan seperti apa yang dia sampaikan. Tolonglah. Apa jawab Yesus yang hari ini juga beritahukan kepada saudara-saudara? Ada pada mereka ini, ada pada mereka juga hamba-hambaku. Tapi apakah ini ditolak?
Ya karena ditolaklah. Seandainya itu tidak ditolak oleh keluarga-keluarganya, Yesus pasti berkata begini, sudah keluarga kan, kakakmu, bapakmu, sudah kenal, dia sudah menerima dan tidak lagi mendapatkan seperti yang engkau dapatkan. Ini ada pada mereka ini, ada pada mereka. Dengan ayat yang ke-12 mengajar saudara-saudara, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepadaku karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa di sorga. Dimensi ketiga yang isinya saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara beberapa bulan yang lalu, hanya mengingatkan untuk hari ini, dan saya percaya supaya saudara-saudara menyampaikan kepada saudara yang lain yang masih mongkang-mongkang karena dapat objek, yang masih mongkang-mongkang pada hari Minggu karena dapat sesuatu dengan baik-baik. Saya seperti yang gagal untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Jangan saudara-saudara berlupa kalau setiap hari Minggu itu untuk menjadi hambatan dan tantangan, melainkan abaikan semuanya itu, datanglah dalam rumah kita, sebab besar berkatnya atas janji-janji saudara sekalian di dalam kebaikan. Shalom. Sampaikanlah pesan ini juga kepada suamimu, kepada istrimu, bahwa janganlah berdengar-dengar santai-santai pada hari ini. Saya mau beritahu saudara-saudara, ada laporan malaikat kepada Allah Bapa di surga, sama seperti orang ini. Dan berita itu dengan baik-baik aku terjemahkan kepada Yesus pun akan jalan dengan baik. Shalom. Sebab hari ini mata Tuhan menjelajah kepada mereka-mereka yang sungguh-sungguh. Kalau yang tidak sungguh, ada malaikat pemberantas yang namanya malaikat Gabriel yang membawa atuk-atuk kata orang, membawa barang segala sesuatu yang pada hari itu adalah lalu hati lagi. Karena dia berkata begini, Tuhan, saya sudah bosan melihat kau, apa lagi? Puas, itulah gempa bumi, itulah banjir bandang, itulah segala sesuatu yang sedang menghanguskan. Dan kalau ada di antaranya, dengan baik ini, harus bukan rahasia. Kalau ada di antaranya anak Tuhan, malaikat Tuhan yang menyelamatkan, dia datang. Sorry ya, sebenarnya untuk sekolah, tapi karena engkau namamu Sipoli, maka dikasih Tuhan, bawa engkau dalam keselamatan. Karena semua pekerjaan Allah sempurna dengan baik ini, saudara-saudara. Sempurnanya apa? Hanya turut bekerja untuk melakukan segala perkara dengan dahsyat. Berikan tepuk tangan.